الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dan di dalam mendapatkan kebahagiaan, kebanyakan manusia salah dalam menempuhnya. Di antara mereka ada yang memiliki anggapan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya nanti hidupnya akan bahagia. Ada lagi dengan meraih jabatan-jabatan di dunia ini, dengan memiliki jabatan, memiliki sangkaan hidupnya itu akan bahagia. Ada lagi bagaimanakah berusaha untuk mendapatkan istri yang cantik, dengan begitu dia hidupnya bahagia, dan lain sebagainya. Inilah pemahaman sebagian manusia untuk menggapai kebahagiaan. Dan ternyata setelah kita lihat dalam kehidupan, tidak setiap orang yang kaya hidupnya bahagia. Tidak setiap orang yang memiliki jabatan hidupnya bahagia. Tidak setiap orang yang memiliki istri yang cantik hidupnya bahagia. Hidupnya penuh dengan cekcok dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sebutkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal-hal yang bisa mengantarkan manusia hidup menjadi bahagia. Sebab yang pertama adalah dengan beramal, dengan beriman dan beramal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beriman dan beramal yang soleh dari kaum laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Falanhyiyannahu hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kemudian kami berikan balasan sebaik-baik balasan dengan apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh dengan dua perkara. Yang pertama, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan baik, dan nanti di yaumul qiyamah akan diberikan pahala oleh Allah SWT dengan sebaik-baik pahala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita mengetahui di dalam kehidupan ini adanya kebaikan dan keburukan. Dan manusia
kadang-kadang ditimpa dua perkara ini. Kadang hal-hal yang menyenangkan, harta melimpah, tidak ada problem, tidak ada masalah, hidupnya bahagia. Ada lagi yang lain, ditimpa kebangkrutan, ditimpa kesusahan, kesedihan, malapetaka dan sebagainya. Dan menghadapi seperti ini, siapa yang jalur hidupnya akan benar? Tidak lain, tidak bukan, yaitu orang yang beriman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Suhaib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman, yang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Kalau dia ditimpa malapetaka, dia sabar, maka dia itu kebaikan baginya. Kehidupan ini ada baik, ada buruk. Kalau orang yang beriman akan menempuh dua hal ini. Kalau ada kebaikan, bersyukur. Kalau ada keburukan, dia sabar. Inilah yang mendorong keimanan seseorang. Yang mengantarkan seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Dengan pemahaman dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, kemudian hari akhir, dan juga iman dengan takdir yang baik yang buruk. Seseorang akan menjadikan hatinya tenang ketika menghadapi kehidupan. Karena sesungguhnya ketenangan, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati, bukan dengan zahir yang kita lihat, bukan dengan mewahnya rumah, dengan kendaraannya, dengan harta bendanya, tidak, tetapi ketenangan itu apa yang ada dalam hati. Dan hatinya orang beriman ketika menghadapi kebaikan keburukan seperti ini keadaannya. Ma asaba musibatin illa bi'nillah, wa may yahdillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apa yang menimpa musibah-musibah itu adalah dari izin dari Allah SWT. Yang menimpa kita kebaikan keburukan itu dengan izin dari Allah SWT. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk hatinya. Maksudnya menurut ahli tafsir dikatakan wa may yu'min billah di sini beriman dengan musibah-musibah itu datangnya dari Allah SWT, sehingga dia tidak merasa keluh kesah, jengkel dengan musibah. Maka siapa yang paham seperti ini, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk hatinya, diberikan tenang kalau tahu semua datang dari Allah SWT. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab yang pertama yang bisa mendatangkan kebahagiaan, iman dan amal yang saleh. Kemudian yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang kedua adalah dengan kita banyak-banyak berzikir, ingat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah maka akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Dan sebaik-baik zikir yaitu tilawatul Quran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu membaca kitab Allah dan saling pelajari sama mereka, illa nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun ketenangan di situ. Sehingga dengan kita berzikir kepada Allah SWT, di antaranya dengan membaca kitab Allah, akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari zikir kepada Allah SWT, hidupnya akan sempit. Wa man a'rada an dzikrillah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka.
Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa may ya'si 'an rahman nuqid lahu syaitan fa huwa qarin wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah SWT, dari zikir Allah SWT, kami jadikan baginya syaitan sehingga menjadi temannya, dan syaitan akan menghalang-halangi dari jalan yang lurus, tetapi dia menyangka di atas petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, banyak zikir-zikir yang apabila kita ucapkan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Misalnya satu saja, yaitu beristighfar kepada Allah SWT. Ternyata dampaknya besar. Allah berfirman, wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, maka akan diberikan yumatikum mata'an hasanan, akan diberikan kehidupan yang menyenangkan. Dan semua zikir-zikir itu memiliki fadilah-fadilah, memiliki keutamaan-keutamaan, dan apabila kita mengucapkannya maka akan menghilangkan gundah gulana, menghilangkan kesedihan, dan akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang bisa mendatangkan kebahagiaan lagi dengan kita mempelajari ilmu agama ini. Dengan ilmu agama ini kita akan paham akan kehidupan ini, bahwa hidup ini diuji oleh Allah SWT. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalannya. Hasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan amanah, kami beriman, sementara belum diuji? Hidup dengan ujian. Tetapi orang-orang yang memiliki ilmu agama akan memahami bahwasanya dunia ini, inna dunya sijnun lil mu'min, dunia ini penjara bagi orang yang beriman, dan surganya bagi orang yang kafir. Apabila kita melihat orang-orang kufar, orang-orang maksiat, orang munafikin, orang musyrikin, hidupnya dengan kebahagiaan, tidak menjadikan kita gelisah, tidak menjadikan kita iri dengan mereka. Itu di dunia bagi mereka, sementara kehidupan kita yaitu di yaumul qiyamah. Disebutkan dalam hadis bagaimanakah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Yu'ta bi'asaddin nas bi'asaddi bu'san fid dunya min ahli jannah. Nanti di yaumul qiyamah akan datangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini dari penduduk surga. Fasbahu sibghah, lalu dicelupkan dengan sekali celupan dalam surga. Lalu Allah katakan kepadanya, fayuqal lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qat hal marabbika syiddah. Wa ibnu adam, apa pernah kamu merasakan kesengsaraan, malapetaka ketika sekali dicelupkan di surga ini? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak sama sekali ya Rabb, tidak merasakan kami kesengsaraan, tidak merasakan malapetaka. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin kita merasa di dunia ini paling sengsara, tapi nanti begitu masuk surga, apa yang dirasakan? Yaitu sama sekali tidak merasakan kesengsaraan selama hidup di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di antara yang mendatangkan kebahagiaan yaitu dengan kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'i al-jar as-salih wal markab al-hani wal maskan al-wasi. Di antara
yang mendatangkan kebahagiaan seseorang itu adalah memiliki tetangga yang baik. Kalau sekitar kita orang-orang baik, itu mendatangkan kebahagiaan. Lain halnya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang bermacam-macam, satunya berbuat kejelekan, satunya ini berbuat maksiat, ini pencurian dan sebagainya, kita tidak tenang hidup kita di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Tetapi dengan kita lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik, maka mendatangkan ketenangan. Dan juga dalam hadis yang lain, min sa'adati ibni Adam salasah, wa min siqayah ibni Adam, saqawah ibni Adam salasah. Di antara yang mendatangkan kebahagiaan seseorang dan juga kecelakaan seseorang itu ada 3. Salah satunya yaitu al-mar'ah as-salihah, memiliki istri yang salihah. Seseorang bertemu dengan istrinya yang salihah juga demikian akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, apabila istrinya tidak salihah, maka petaka dalam rumah tangganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, demikian khutbah kali ini mudah-mudahan bermanfaat.